Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Justisya Eneka Febian dari Koas Bagian Radiologi RSI Sultan Agung. Akan mempresentasikan mengenai bedah buku yang berjudul Radiographic Positioning dan Prosedur bab 20 mengenai skull, fascias bone, dan sinus paranasal. Di mana yang pertama akan membahas mengenai anatomi dari bagian tengkorak sendiri, yaitu bagian tengkorak dibagi menjadi dua, yaitu tulang kepala dan tulang wajah. Tulang kepala itu berjumlah 8, yang dibagi lagi menjadi bagian kalvaria dan bagian basis kranii, dan tulang wajah yang berjumlah 14. Di mana apabila terlihat dari anterior, ini yang terlihat dari bagian frontal, kemudian tulang parietal, tulang sphenoid, dan tulang temporal. Kemudian apabila dilihat dari lateral, yang terlihat yaitu ada tulang frontal, tulang parietal, tulang sphenoid, tulang temporal, dan tulang occipital. Hubungan antara tulang frontal dan parietal akan membentuk sebuah sutura koronal. Kemudian hubungan antara tulang parietal dan tulang occipital akan membentuk sutura lomboidea. Di mana sutura koronal akan berhubungan dengan sutura sagittal yang tidak terlihat akan membentuk sebuah prigma, dan antara sutura sagittal dan sutura lomboidea akan membentuk lambda. Kemudian selanjutnya dari tulang kepala, dari os frontal terlebih dahulu. Os frontal memiliki bagian vertikal dan horizontal, di mana bagian vertikal disebut sebagai frontal squama, dan bagian horizontal disebut sebagai orbital plate. Dan pada bagian mid sagittal, di bagian atas squama yang membulat dan meninggi disebut sebagai frontal eminence. Dan pada gambar 20.8 ini terdapat sinus frontal, di mana sinus frontal tersebut terletak di antara dua tabel squama di setiap sisi bidang mid sagittal. Kemudian selanjutnya dari os ethmoidalis. Os ethmoidal itu berbentuk kecil seperti kubus yang memiliki satu buah lempeng horizontal dan lempeng vertikal dan dua lateral yang disebut labirin, di mana lempeng horizontal disebut sebagai lempeng cribriformis dan lempeng vertikal disebut sebagai lempeng perpendikular. Dan labirin sendiri itu mengandung sinus ethmoidalis atau sel udara yang dibagi menjadi 3, yaitu ada anterior air cell, kemudian medial air cell, dan posterior air cell. Selanjutnya dari os parietal. Os parietal itu kedua tulang parietal berbentuk persegi dan memiliki permukaan luar cembung dan permukaan dalam yang cekung. Tiap tulang parietal itu terdapat bagian yang menonjol yang disebut sebagai parietal eminentia, dekat dengan bagian tengah dari permukaan luarnya. Kemudian, tiap tulang parietal itu akan berseni dengan tulang frontal, tulang temporal, tulang occipital, dan lawan dari tulang parietal. Kemudian selanjutnya dari os sphenoid. Os sphenoid sendiri itu bentuknya tidak beraturan dan berbentuk seperti baji yang menyerupai kelelawar dengan sayapnya yang terbentang. Tulang sphenoid itu terdiri dari korpus atau badannya, dua sayap kecil, dan dua sayap yang besar yang berada di lateral dari sisi tubuhnya, dan dua prosesus pterygoid yang berada di inferior. Korpus sendiri mengandung sinus sphenoid, dan prosesus pterygoid itu terdapat dua lamina dan satu pterygoid hamulus, di mana yaitu ada lamina medial dan lamina lateral. Kemudian selanjutnya dari os occipital. Os occipital itu terletak di posterior-inferior tulang kepala. Itu terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian squama,
kemudian yang melengkung ke depan, dan 2 kondilus occipital kanan dan kiri, kemudian ada foramen magnum, dan bagian basiler. Di permukaan luar terdapat tonjolan, yaitu protuberansia occipitalis externa. Kemudian selanjutnya dari os temporal. Os temporal sendiri itu bentuk tulangnya itu tidak beraturan dan terletak di setiap sisi alas dari tengkorak di antara sayap yang lebih besar dari tulang sphenoid dan tulang occipital. Setiap tulang temporal itu terdiri dari bagian squama, kemudian bagian timpani, bagian styloid, kemudian bagian processus zygomaticus, dan bagian petromastoid. Kemudian bagian os temporal yang bagian petromastoid. Bagian petromastoid itu bagian petrous dan mastoid yang saling menyatu. Kemudian sinus mastoid itu terletak anterior atas bagian dari processus dan disebut sebagai antrum mastoid. Kemudian selanjutnya ini bagian dari antrum mastoidnya. Kemudian bagian petrous itu sering disebut sebagai piramida petrous, berbentuk kerucut atau piramidal yang merupakan tulang yang paling tebal dan terpadat di tengkorak. Bagian ini dari tulang temporal itu berisi organ pendengaran dan keseimbangan. Kemudian dari telinga sendiri, telinga itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di mana telinga luar itu terdiri dari auricula yang berbentuk oval dari jaringan ikat tulang rawan dan meatus acousticus externus. Nah, untuk tulang tengah sendiri itu terdiri dari cavum timpani, membran timpani, ossicula auditus, dan tuba auditiva. Kemudian bagian dalam itu dibagi menjadi 2 labirintis osseus, yaitu terdiri dari vestibulum canalis semilunaris. Kemudian ada canalis seminocularis, kemudian ada cochlea, kemudian ada meatus acousticus internus, kemudian ada labirintus membranoseus, yaitu terdiri dari labirintus vestibularis dan cochlea. Kemudian dari tulang wajah. Dari tulang wajah tadi di awal dijelaskan terdapat 14 tulang, di mana terdapat os zygomaticus, kemudian ada tulang maksila, tulang mandibula, ada tulang ethmoid, ada tulang lacrimal, kemudian ada vomer, kemudian ada inferior nansa concha, kemudian ada inferior foramen. Kemudian selanjutnya dari sinus. Sinus sendiri itu merupakan rongga-rongga yang terdapat di dalam maksila. Di dalam maksila, tulang frontal, tulang sphenoid, dan tulang ethmoid. Dindingnya sendiri itu terdiri atas tulang kompakta dengan dilapisi mucoendosteum yang berhubungan dengan mukosa respiratoria pada kavum Nah, drainase atau pengelarian keluar cairannya itu menuju kavum sehingga jika ada radang dalam kavum atau yang biasanya disebut rinitis bisa menyebar ke sinus yang berdekatan sehingga menyebabkan sinusitis. Sinus itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada sinus maksila, kemudian ada sinus frontal, kemudian ada sinus sphenoid, kemudian ada sinus ethmoidalis. Kemudian selanjutnya dari sinus maksila. Sinus maksila sendiri itu sinus terbesar yang terdapat di dalam korpus maksila, berbentuk piramida, berbaring dengan basis di sebelah medial, sedangkan apex di processus zygomaticus maxilla. Muara sinus maxilla sendiri itu pada meatus nasi medius, yaitu pada hiatus semilunaris. Untuk sinus frontalis sendiri, itu dapat dianggap sebagai akibat meluasnya selula ethmoidalis anterior ke os frontal. Sinus frontal bermuara di meatus nasi medius secara lengkung atau melalui saluran yang disebut dengan ductus frontonasalis. Kemudian selanjutnya ada sinus sphenoid. Sinus sphenoid sendiri itu terdapat di dalam korpus sphenoid dan dapat meluas ke os occipitalis. Kemudian sinus sphenoid ini akan bermuara pada recessus sphenoethmoidalis.
Kemudian sinus etmoidalis. Sinus etmoidalis itu terdiri atas beberapa ruangan, yaitu sekitar 4-17 pada tiap sisi. Kemudian terletak di dalam labirintis etmoidalis di antara orbita dan kavitas nasi. Bagian-bagian dari sinus etmoidalis itu disebut selulase etmoidalis. Ini merupakan sinus etmoidalis. Kemudian selanjutnya dari radiografi tulang tengkorak. Sebelumnya dari radiografi tulang tengkorak akan dibahas yaitu topografi tengkorak dan yang kedua morfologi tengkorak. Di mana topografi tengkorak itu merupakan titik dan bidang tengkorak atau yang semuanya dapat dilihat atau dipalpasi yang digunakan dalam posisi radiografi. Penempatan tengkorak yang akurat membutuhkan pemahaman penuh tentang landmark yang harus dipelajari secara menyeluruh sebelum mempelajari penentuan posisi si tengkoraknya. Kemudian selain itu, topografi juga membahas tentang bidang, titik, garis, dan singkatan yang paling sering digunakan dalam posisi tengkorak. Misalnya seperti bidang mid-sagittal, garis interpupillariar, kemudian ada akantion, kemudian ada kantus luar, kemudian ada margin infraorbita, kemudian ada meatus acousticus internus, meatus acousticus eksternal, kemudian ada garis orbita meatal, kemudian jalur infraorbita, kemudian ada garis akantiomeatal atau AML, kemudian ada garis mentomeatal atau MML. Kemudian dari morfologi tengkorak, di mana morfologi tengkorak itu merupakan semua gambar radiografi tengkorak berdasarkan ukuran dan bentuk normal si tengkoraknya. Aturan telah ditetapkan untuk pemusatan dan penyelesaian lokalisasi poin dan bidang dan untuk derajat yang tepat angulasi sinar pusat untuk setiap proyeksi. Kemudian dalam pendekatan secara teknis, penentuan posisi tubuh itu sangat penting. Beberapa pedoman penentuan posisi yang akurat sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencegah rotasi lateral kepala, letakkan tubuh pasien sehingga panjang sumbu tergantung pada gambarnya yang bertepatan dengan atau sejajar dengan garis tengah tabel radiografi. Kemudian mendukung bagian yang ditinggikan seperti bahu, pinggul, atau pinggul pasien di atas bantal atau karung pasir untuk meredakan ketegangannya. Kemudian untuk pemeriksaan hipostenik atau pasien astenik itu tingkatkan pasien dada di atas bantal kecil untuk menaikkan vertebra cervical ke tingkat yang benar seperti proyeksi lateral, PA, dan miring saat pasien terlentang. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan pasien obesitas atau hipersensia, angkat kepala pasien pada radiolucen untuk mendapatkan perbaikan hubungan bagian IR jika diperlukan. Kemudian pendekatan secara teknis, kebersihan rambut dan wajah secara alami berminyak dan meninggalkan residu. Bahkan dengan yang paling banyak pasien higienis. Jika pasien sakit, maka residunya itu lebih buruk. Selama pemosesan tengkorak, rambut pasien, mulut, hidung, dan mata bersentuhan langsung dengan perangkat grid secara vertikal, meja, atau IR. Untuk asepsis medis, handuk, kertas, atau kain lembaran dapat ditempatkan di antara pencitraan permukaan dan pasien. Sebagai bagian dari standar prosedur, area yang dihubungi harus dibersihkan dengan desinfektan sebelum dan setelah pemosisian. Untuk posisi astenik atau hiperstenik, bagian dada pasien itu diberi bantalan, dan untuk pasien yang hiperstenik itu diberi bantalan pada bagian kepalanya. Kemudian radiografi tulang tengkorak, yaitu dari tulang kepala, basis kranii, mata, tulang wajah, tulang hidung, arcus, zygomaticus, mandibula, dan TMJ. Dari tulang kepala terlebih dahulu, berdasarkan proyeksi lateral posisi kanan atau kiri. Dari posisi pasien terlebih dahulu, letakkan pasien di anterior oblik posisi, atau duduk tegak atau terlentang. Jika terlentang, posisi miring anterior digunakan. Biarkan pasien itu beristirahat di lengan bawah dan tekuk lutut sisi yang ditinggikan. Kemudian untuk sina sentralnya itu tegak lurus.
dan letakkan 2 inci atau 5 cm lebih unggul dari meatus acousticus internus dan pusatkan IR atau image receptor ke sinar pusat. Kemudian selanjutnya struktur yang terlihat itu dari posisi dari proyeksi lateral posisi kanan kiri itu ada sel atrusia, proses clinoid anterior, dorsum sela, dan proses clinoid posterior yang ditampilkan dengan baik dalam proyeksi lateral. Nah, ini untuk proyeksi lateral atau posisi kanan kiri posisi bagiannya. Dengan sisi yang paling dekat dengan IR, sesuaikan kepala pasien sehingga bidang mid sagittal itu sejajar bidang dari image reseptor. Sesuaikan fleksi leher pasien sehingga infraorbital meatal itu tegak lurus dengan tepi depan IR. Kemudian infraorbital meatal ini juga harus sejajar dengan sumbu panjang IR dan periksa posisi kepala agar garis interpupilaria itu tegak lurus dengan IR. Di sini interpupila itu tegak lurus dengan IR. Kemudian sebelum difoto, tahan nafas terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya proyeksi lateral posisi dorsal ducubitus, di mana dengan pasien terlentang, sesuaikan bahu untuk berbaring pada posisi horizontal. Kemudian singkirkan terlebih dahulu bahwa si pasien itu tidak mengalami cedera servikal. Letakkan sisi yang diinginkan yang paling dekat dengan kisi IR yang ditempatkan secara vertikal. Kemudian tinggikan kepala pasien cukup untuk memusatkan ke IR dan kemudian letakkan pada radiolucens pons. Kemudian sesuaikan kepala pasien sehingga bidang mid sagittal vertikal dan garis interpupilari itu akan tegak lurus dengan IR. Kemudian arahkan sinar pusat itu tegak lurus ke IR dan pusatkan 2 inci atau 5 cm lebih unggul dari meatus externus. Kemudian dari posisi dorsal ducubitus secara lateral ini akan memperlihatkan sinus sphenoid yang mengalami efusi. Kemudian dari tulang kepala proyeksi lateral posisi supine lateral. Di sini yang pertama itu meletakkan pasien dalam posisi terlentang atau miring posterior dan putar kepala ke samping pemeriksa, samping yang diperiksa. Kemudian angkat bahu dan pinggul yang berlawanan cukup untuk mid sagittal bidang kepala sejajar dan garis interpupilar itu terus tegak lurus dengan IR-nya. Kemudian sangga kepala pasien dengan spons radiolucens. Kemudian arahkan sinar pusat tegak lurus ke 2 inci atau 5 cm lebih tinggi dari meatus acousticus externus. Kemudian pusatkan IR ke sinar pusatnya. Kemudian tulang kepala, proyeksi PA dengan metode Caldwell, yaitu dari posisi pasiennya sendiri, tempatkan pasien pada tengkurap atau posisi duduk. Nah, kemudian pusatkan bidang mid sagittal dari tubuh pasien ke garis tengah, garis tengah kisi. Kemudian istirahatkan dahi dan hidung pasien pada mejanya. Kemudian lenturkan siku pasien dan tempatkan dalam posisi yang nyaman. Nah, dari posisi ini, itu akan terlihat sel udara etmoidal posterior, kristal gali, tulang frontal, dan sinus frontal. Kemudian tulang kepala proyeksi AP metode Town. Ya, dari yang pertama dari posisi pasiennya, dengan pasien terlentang atau duduk tegak, pusatkan bidang mid sagittal dari tubuh pasien ke garis tengah jaringan. Kemudian letakkan lengan pasien pada posisi yang nyaman dan sesuaikan bahu untuk berbaring di bidang horizontal yang sama. Kemudian selanjutnya untuk memastikan kenyamanan pasien tanpa meningkatkan jarak IR-nya. Bagian kepala bisa dibawa lebih dekat ke IR dengan meminta pasien itu bersandar ke belakang dan mengistirahatkan bahunya. Nah, dari proyeksi ini, struktur yang terlihat itu ada petrous piramid, bagian posterior foramen magnum, dan dorsum sela.
Kemudian dari tulang kepala proyeksi AP metode Haas. Nah, metode Haas ini biasanya untuk pada pasien yang hipersensi, obesitas, atau pasien lain yang tidak dapat diatur dengan metode TON. Nah, posisi pasiennya itu yang pertama sesuaikan pasien posisi duduk tegak dan di tengah bidang midsagittal tubuh ke garis ke garis tengah grid seperti ini. Kemudian selanjutnya lenturkan siku pasien dan letakkan lengan dalam posisi yang nyaman dan sesuaikan bahu untuk berbaring di tempat yang sama. Seperti yang digambar, kemudian dari proyeksi ini, sesuatu yang terlihat itu nantinya akan menunjukkan gambar simetris dari piramida Petrous dan dorsum sella. Kemudian selanjutnya dari basis kranii. Nah, dari basis kranii itu pertama dari proyeksi submentoverteks dengan metode Suller. Dengan metode Schuller. Dan dari posisi pasiennya sendiri itu yang pertama, letakkan pasien dalam posisi terlentang atau posisi duduk tegak. Jika digunakan kursi yang menopang punggung, letakkan posisi dalam memosisikan tubuh pasien itu untuk menempatkan infraorbital meatal line itu sejajar dengan image reseptor. Kemudian saat pasien dalam posisi terlentang, angkat batang tubuh dengan kuat di atas bantal atau alas yang cocok untuk memungkinkan kepala untuk beristirahat di puncak dengan leher dalam hiperekstensi seperti ini. Kemudian tekuk lutut pasien untuk mengendorkan otot perut dan letakkan lengan pasien pada posisi yang nyaman. Kemudian dari proyeksi ini, sesuatu yang terlihat itu dari proyeksi SMV ini dari dasar tengkorak terlihat kanal karotis, sinus sphenoid dan ethmoidal, kemudian ada mandibula, tulang septum hidung, tulang occipital, kanal optik, tulang ethmoidal, sinus maxillaris dan processus mastoideus. Kemudian dari mata dari proyeksi lateral. Nah, untuk posisi pasiennya sendiri itu dengan pasien setengah tengkurap atau duduk tegak, tempatkan kantus luar dari mata yang terkena itu berdekatan dan berpusat di atas titik tengah image reseptor. Seperti ini. Kemudian, sesuaikan kepala pasien dengan menempatkan bidang mid-sagittal sejajar dengan bidang IR dan garis interpupillary itu tegak lurus dengan bidang IR. Kemudian sebelum difoto, pasiennya disuruh tahan nafas saat mau difoto, pasiennya itu disuruh untuk tahan nafas terlebih dahulu. Nah, kemudian dari mata sesuai proyeksi P aksial itu posisi pasiennya itu yang pertama istirahatkan dahi dan hidung pasien di bagian IR di image reseptor. Kemudian sesuaikan kepala pasien sehingga bidang mid-sagittal dan bidang orbitomeatal itu tegak lurus dengan bagian IR atau image reseptor. Kemudian sama seperti sebelumnya, saat mau melakukan foto, pasiennya disuruh tahan nafas terlebih dahulu. Kemudian bagian mata selanjutnya dengan proyeksi parietokantial atau modifikasi metode Waters. Nah, posisi pasiennya itu yang pertama dengan image reseptor berpusat pada tingkat pusat orbit. Istirahatkan pasien dagu pada dudukan orbit seperti ini. Kemudian sesuaikan kepala pasien sehingga bidang midsagittal itu akan tegak lurus. Bidang midsagittal itu akan tegak lurus dengan IR-nya. Kemudian sesuaikan fleksi leher pasien sehingga orbitomeatal itu membentuk sudut 50 derajat dengan bidang IR. Kemudian sama seperti sebelumnya, saat akan dilakukan foto, pasien disuruh tahan nafas terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya dari tulang wajah. Nah, dari tulang wajah itu dari proyeksi lateral. Nah, untuk posisi pasien terlebih dahulu, yang pertama yaitu tempatkan pasien dalam posisi miring anterior atau sebelum atau miring anterior. Nah, sebelumnya itu posisi perangkat grid vertikal. Ini adalah posisi dasar yang sama, digunakan untuk posisi tengkorak lateral. Kemudian, yang pertama, sesuaikan kepala pasien sehingga bidang midsagittal itu sejajar dengan image reseptor dan garis interpupillary itu tegak lurus dengan image reseptor.
Kemudian sesuaikan fleksi leher pasien sehingga garis infraorbital meatal itu atau IOML tegak lurus dengan tepi IR. Kemudian selanjutnya dari proyeksi lateral ini nantinya akan terlihat yaitu gambaran lateral tulang wajah. Nah, selain itu juga akan membandingkan kanan dan sisi kiri. Jadi wajah yang difoto. Kemudian selanjutnya tulang wajah proyeksi Pareto akansial atau metode Waters. Nah, posisi pasiennya itu meletakkan pasien dalam posisi tengkurap atau duduk tegak. Kemudian pusatkan bidang mid-sagittal dari tubuh pasien ke garis tengah kisi kalat seperti ini. Nah, dari proyeksi tersebut dengan metode Waters, ini yang terlihat itu ada orbit, kemudian ada maksila, dan arcus zygomaticus. Nah, di sini ada terlihat orbit, kemudian ada arcus zygomaticus, kemudian ada sinus maksilanya. Kemudian selanjutnya dari tulang wajah, proyeksi modifikasi Pareto akansial atau modifikasi metode Waters. Nah, posisi pasiennya itu, yaitu modifikasi ini sebenarnya meningkatkan angulasi OML dengan menempatkan lebih banyak tegak lurus dengan bidang image reseptornya. Kemudian kepala pasien itu diposisikan seperti yang dijelaskan menggunakan metode Waters tadi, tapi lehernya diperpanjang ke tingkat yang lebih rendah. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya tulang wajah melalui proyeksi PA aksial atau metode Caldwell. Nah, posisi dari proyeksi dan metode ini, yang pertama posisi pasiennya itu tempatkan pasien tengkurap atau duduk, kemudian pusatkan bidang mid-sagittal dari tubuh pasien ke garis tengah, seperti ini, kemudian istirahatkan dahi dan hidung pasien di meja, kemudian lenturkan siku pasien dan tempatkan lengan dalam posisi yang nyaman. Nah, dari tulang wajah ini dalam proyeksi PA atau metode Caldwell, struktur yang terlihat itu ada rima orbita, kemudian ada maksila, kemudian ada septum nasi dan tulang zygomaticus. Nah, di sini ada Petrus ridge-nya nanti juga akan terlihat, kemudian frontal sinusnya juga akan terlihat. Kemudian selanjutnya dari tulang hidung proyeksi lateral atau posisi kanan dan kiri. Nah, posisi pasiennya itu dengan pasien posisi telentang atau posisi tegak yang disesuaikan dengan rotasi tubuh sehingga bidang mid-sagittal kepala dapat ditempatkan secara horizontal. Nah, dari proyeksi ini seperti yang terlihat yaitu ada gambar lateral tulang hidung dan struktur lunak hidung. Kemudian kedua sisi itu diperiksa untuk perbandingan. Jadi kedua sisi kanan dan kirinya itu juga diperiksa untuk perbandingan. Nah, selanjutnya dari arcus zygomaticus. Nah, dari arcus zygomaticus ada proyeksi submento vertex. Nah, dari proyeksi ini sebelumnya posisi pasiennya itu tempatkan pasien dalam posisi duduk atau tegak atau posisi terlentang. Saat posisi terlentang digunakan, angkat tubuh pasien ke bantal yang keras atau bantalannya sesuai untuk memungkinkan ekstensi lengkap leher seperti ini dan melenturkan lutut pasien untuk mengundurkan otot-otot perutnya. Kemudian pusatnya mid-sagittal dari tubuh pasien ke garis tengah. Kemudian nantinya struktur yang akan terlihat yaitu lengkungan zygomaticus. Nah, kemudian dari arcus zygomaticus proyeksi tangan sial, sebelumnya pasiennya itu dudukan pasien dengan punggung yang bersandar di perangkat grid atau tempatkan pasien dalam posisi terlentang dengan batang tubuh ditinggikan di atas. Kemudian di atas beberapa bantal yang kokoh dan lutut ditekuk untuk memungkinkan ekstensi leher sepenuhnya. Nantinya struktur yang terlihat itu lengkungan zygomaticus. Proyeksi ini khususnya berguna pada pasien dengan fraktur depresi atau tulang yang pipinya tuh rata. Kemudian dari arcus zygomaticus proyeksi AP dengan modifikasi tonnya, posisi pasiennya itu meletakkan pasien dalam posisi duduk tegak seperti ini atau posisi terlentang. Kemudian pusatkan mid-sagittal tubuh ke tengah grid.
Nantinya struktur yang terlihat itu ada zigomatikus, lengkungan zigomatikus. Nah, selanjutnya dari mandibula. Nah, dari mandibula ini proyeksi dari yang pertama ada proyeksi aksilolateral dan aksilooblik, di mana posisi pasiennya itu sendiri itu meletakkan pasien dalam posisi duduk atau semi pronasi atau setengah terlentang. Struktur yang terlihat itu nanti ada mandibula yang dekat dengan image reseptor. Seperti ini. Nah, kemudian dari mandibula dari proyeksi segmento vertex. Nah, posisi pasiennya itu yang pertama tempatkan pasien tegak di depan sebuah perangkat grid vertikal atau dalam posisi terlentang. Saat pasien terlentang, angkat bahu di atas bantal yang kokoh, kemudian ekstensi leher seperti ini. Kemudian tekuk lutut pasien untuk mengendurkan otot perut dan meredakan ketegangan di otot leher. Kemudian pusatkan bidang mesagital tubuh ke garis tengah perangkat gridnya. Nantinya struktur yang terlihat itu ada ramus koronoid dan kondiloid. Ini ada ramus koronoid ya. Kemudian TMC. Nah, dari proyeksi TMC yang pertama ada proyeksi AP, di mana posisi pasiennya itu yang pertama letakkan pasien dalam posisi terlentang atau duduk tegak dengan kepalanya itu ke arah posterior dan berdekatan dengan bagi yang tegak. Kemudian nanti dari proyeksi AP ini akan terlihat condylus mandibula dan mandibula fossa tulang temporal. Ini condylus. Kemudian selanjutnya dari TMC proyeksi aksilolateral atau metadosular. Nah, dari yang pertama dari posisi pasiennya sendiri, beri tanda pada setiap pipi di setengah inci di depan externa acousticus meatal. Externa acousticus meatal diberi tandakan, kemudian meletakkan pasien dalam posisi semi tengkurap atau pasiennya itu dalam posisi duduk. Kemudian struktur yang terlihat itu nanti melihat TMJ saat mulutnya terbuka dan tertutup. Ini untuk saat mulutnya tertutup dan ini untuk saat mulutnya terbuka. Ini ada externa acousticus meatal. Kemudian selanjutnya TMC dari proyeksi aksilolateral oblik. Nah, dari posisi pasiennya sendiri, yaitu yang pertama, letakkan pasien dalam posisi semi tengkurap atau duduk di depan secara vertikal pada alat. Kemudian pada pemeriksaan TMJ, lakukan exposure dengan mulutnya itu tertutup. Dan jika ada kontraindikasi dapat dilakukan juga dengan mulut terbuka. Kemudian selanjutnya gunakan terowongan pengubah image reseptor atau bagi sehingga kepala pasien tidak harus disesuaikan di antara kedua exposure. Seperti ini. Kemudian periksa kedua sisi, kanan dan kiri untuk perbandingannya. Kemudian selanjutnya nanti struktur yang terlihat itu ada dua, yaitu pada posisi mulut yang terbuka akan menunjukkan fossa mandibula seperti ini. Kemudian pada mulut tertutup akan menunjukkan fraktur leher dan condylus ramus. Kemudian ada radiografi sinus. Nah, dari sinus paranasal dari proyeksi lateral atau posisi secara posisi kanan dan kiri. Posisi pasiennya sendiri yang pertama, tempatkan pasien di depan bingkai vertikal perangkat dengan tubuh ditempatkan di RAO atau posisi LAO, sehingga kepala bisa disesuaikan dalam posisi lateral yang sebenarnya. Nah, untuk posisi bagiannya sendiri itu, posisi bagian, yaitu istirahatkan sisi kepala pasien pada perangkat grid yang vertikal dan sesuaikan kepala dalam posisi lateral yang benar. Bidang mesagital kepala sejajar dengan bidang IR. Seperti ini, sejajar dengan bidang IR. Kemudian dan garis interpupiler tegak lurus dengan bidang IR. Kemudian garis infraorbita meatal atau IML diposisikan secara horizontal untuk memastikan tepat ekstensi kepala
Dan kemudian posisi ini menempatkan infraorbita meatal itu tegak lurus dengan tepi depan perangkat dari grid vertikalnya. Kemudian nanti dalam posisi ini struktur yang terlihat itu yaitu sinus paranasal yang bagian lateral. Kemudian selanjutnya sinus frontal dan etmoid anterior dari proyeksi PA aksial dengan metode Caldwell. Karena gambar sinus harus selalu diperoleh dengan pasien dalam posisi tegak dan dengan arah horizontal dari sinar pusat. Metode ini mudah dimodifikasi saat menggunakan kepala atau perangkat grid vertikal lainnya yang mampu menyesuaikan sudut. Nah, posisi pasien sendiri itu yang pertama, dudukkan pasien menghadap bingkai vertikal arat seperti ini, kemudian pusatkan bidang mid-sagittal dari tubuh pasien ke garis tengah. Kemudian nanti struktur yang terlihat itu ada sinus frontal, sinus etmoid anterior, dan sinus sphenoid. Ini ada sinus frontal, sinus etmoid, kemudian ada sinus sphenoid yang terlihat. Kemudian sinus maxilla dari proyeksi parietokantal atau metode Waters. Nah, di sini posisi pasiennya itu tempatkan pasien dalam posisi duduk atau tegak posisi tegak, maksudnya duduk tegak posisi. Kemudian menghadap perangkat grid vertikal seperti ini. Kemudian pusat bidang mid-sagittal dari tubuh pasien ke garis tengah kisi alatnya. Nanti dalam proyeksi ini struktur yang terlihat itu ada sinus maxilla. Kemudian di sinus maxilla dan sphenoid dengan proyeksi parietokantal atau metode Waters open mode, metode ini menggambarkan sinus sphenoidal yang diproyeksikan melalui mulut terbuka. Posisi bagiannya itu rentangkan leher pasien ke atas kira-kira posisi yang benar dan lalu posisikan IR ke akantion. Seperti ini. Kemudian selanjutnya letakkan dagu pasien pada posisi vertikal perangkat grid dan sesuaikan sehingga bidang mid-sagittal itu akan tegak lurus. Kemudian menggunakan busur derajat sebagai pemandu. Sesuaikan kepala pasien sehingga OML terbentuk sudut 37 derajat. Kemudian meminta pasien untuk membuka mulut secara perlahan terbuka lebar sambil menahan posisi. Kemudian lumpuhkan bagian kepalanya. Jadi seperti kayak tidak tegang. Kemudian nantinya struktur yang terlihat itu sinus maxilla dan sinus sphenoid. Sinus maxilla dan sinus sphenoid. Kemudian selanjutnya dari sinus etmoidal dan sphenoid melalui proyeksi submentoverteks, di mana posisi pasiennya itu yang pertama menggunakan kursi yang menopang pasien kembali agar lebih bebas dalam memposisikan tubuh pasien ke tempat infraorbita meatal sejajar dengan IR. Kemudian tempatkan pasien cukup jauh dari perangkat grid vertikal yang kepalanya dapat diperpanjang sepenuhnya. Kemudian dari posisi ini struktur yang terlihat itu ada sinus etmoid dan sinus sphenoid. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.